Di depan tamu-tamu agung itu, putra kandungku menyerahkan piring kotornya padaku sambil berkata, "Tolong cuci ini ya, Bi, jangan lupa pel lantai depan." Aku menerima piring itu dengan tangan gemetar, bukan karena beratnya, tapi karena semalam aku baru saja menjahit kancing kemeja mahalnya sambil membisikkan doa ulang tahun untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar Bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat Bunda sedih. Tanganku yang kasar dan pika-pika merendam sehelai kemeja putih bersih di dalam ember kayu. Aroma sabun batangan yang tajam menusuk hidung. Namun bagiku, itu adalah aroma masa depan. Setiap kucekan yang kulakukan bukan sekadar membersihkan noda, melainkan sebuah doa agar putra tunggalku, Arka, bisa melangkah dengan dada tegak di kampus menterengnya. Aku hanyalah seorang buruh cuci di pinggiran kota. Namun cita-citaku setinggi langit yang menyentuh puncak gedung-gedung perkantoran tempat Arka akan bekerja nanti. Ibu, lihat, Arka lulus dengan nilai terbaik satu angkatan. Seru Arka sambil berlari kecil menghampiriku di sumur belakang. Ia menunjukkan selembar kertas sertifikat dengan binar mata yang mengalahkan cahaya matahari pagi. Aku menyeka tanganku yang basah ke kain, jari kusam yang kupakai. Lalu menerima kertas itu dengan hati-hati seolah benda itu terbuat dari kaca yang mudah pecah. Air mata haru menggenang di sudut mataku. Arka, anakku yang sering belajar di bawah temaram lampu minyak saat listrik kami diputus, kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan cerdas. Ini berkat doa ibu. Arka janji, setelah ini, Arka akan membelikan ibu rumah yang layak. Ibu tidak perlu lagi menyentuh air sabun yang merusak kulit ibu. Ucapnya tulus sambil menggenggam tanganku yang keriput. Saat itu, dunia terasa begitu sempurna. Kami makan malam dengan sepotong tempe goreng dan sambal korek. Namun rasanya lebih nikmat dari hidangan raja-raja. Arka bercerita tentang impiannya, bekerja di perusahaan besar, dan bagaimana ia ingin membawaku jalan-jalan ke taman kota dengan pakaian terbaik. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa cinta kami adalah fondasi yang tidak akan pernah goyah oleh badai apapun. Aku tidak pernah menyangka bahwa kesuksesan yang aku perjuangkan dengan memeras keringat ini justru akan menjadi awal dari tirai gelap yang memisahkan statusku sebagai seorang ibu dari anak kandungku sendiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa kesuksesan yang aku perjuangkan dengan memeras keringat ini justru akan menjadi awal dari tirai gelap yang memisahkan statusku sebagai seorang ibu dari anak kandungku sendiri. Badai itu datang dalam wujud seorang gadis bernama Clara, putri tunggal dari keluarga terpandang yang menguasai jaringan bisnis perhotelan di kota ini. Pertemuan pertama mereka di kantor tempat Arka bekerja sebagai manajer muda segera berubah menjadi jalinan kasih yang serius. Ibu, Arka ingin melamar Clara, ucapnya suatu malam. Suaranya terdengar ragu, meski matanya berbinar. Ia duduk bersimpuh di depanku, memainkan ujung taplak meja plastik kami yang sudah robek di beberapa sisi. Aku tersenyum lebar, merasa tugas besarku hampir selesai. Namun, senyum itu perlahan memudar saat Arka mulai menjelaskan siapa keluarga Clara. Mereka adalah keluarga yang menjunjung tinggi silsilah, yang percaya bahwa martabat seseorang ditentukan oleh garis keturunan dan kekayaan yang setara. Orang tua Clara tidak akan pernah mengizinkan putri tunggal mereka bersanding dengan putra, seorang buruh cuci yang tangannya selalu berbau sabun murah. Mereka ingin bertemu keluarga kita. Bu, tapi Arka menggantung kalimatnya. Kepalanya tertunduk dalam-dalam hingga helai rambutnya menutupi mata. Tapi apa nak? Ibu akan meminjam kebaya yang paling bagus milik tetangga untuk menyambut mereka. Sahutku mencoba mencairkan suasana. Arka mendongak.
Ada guratan konflik yang hebat di wajahnya. Ia menggenggam tanganku. Tapi kali ini, genggamannya terasa dingin. Seolah ada jarak ribuan kilometer yang tiba-tiba membentang di antara kami. Clara mengira Arka adalah putra seorang pengusaha kain yang sukses di luar kota. Arka terpaksa berbohong agar bisa masuk ke dunianya, Bu. Jika mereka tahu ibu adalah... Kalimat itu terhenti. Namun maknanya menghantam dadaku lebih keras dari guntur. Aku terdiam, menatap jemariku yang kasar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa malu dengan perjuanganku sendiri. Bukan karena aku membenci pekerjaanku, tapi karena aku menyadari bahwa keberadaanku kini adalah batu sandungan bagi kebahagiaan putraku sendiri. Aku menyadari bahwa keberadaanku kini adalah batu sandungan bagi kebahagiaan putraku sendiri. Malam itu, ruang tamu kecil kami terasa sesak oleh keheningan yang menyakitkan. Hanya suara jangkrik dari luar yang berani memecah suasana. Arka masih bersimpuh, bahunya bergetar hebat, menunjukkan betapa besar beban yang ia pikul antara ambisi cinta dan baktinya padaku. Ibu tidak marah, Arka. Bisikku pelan sambil mengusap kepalanya yang tertunduk. Kata-kata itu terasa pahit di lidah. Namun hatiku lebih memilih hancur daripada melihat Arka kehilangan kesempatan emasnya. Arka mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ibu, Arka punya rencana. Kita akan pindah ke rumah baru yang sudah Arka siapkan. Tapi di depan keluarga Clara dan para pelayan nanti, ibu tidak boleh mengaku sebagai ibu. Ibu akan tinggal di pavilion belakang sebagai pengasuh Arka sejak kecil. Hanya sementara, Bu, sampai posisi Arka di perusahaan mertua nanti aman. Hatiku seperti diremas oleh tangan yang tak terlihat. Pengasuh? Pengasuh? Aku harus menanggalkan gelar ibu yang sudah kujaga dengan nyawa selama 25 tahun hanya untuk sebuah sandiwara status sosial. Namun, saat menatap mata Arka yang penuh permohonan, aku melihat bayangan anak kecil yang dulu menangis karena kelaparan. Aku selalu memberikan apapun yang ia minta. Dan kali ini, ia meminta pengorbanan yang paling mahal, identitasku. Baiklah Arka, jika itu yang kamu butuhkan, agar mereka menerimamu, ibu akan melakukannya. Ibu akan menjadi biinah di rumahmu sendiri, jawabku dengan suara yang hampir tak terdengar. Kami pun pindah ke sebuah rumah megah yang belum pernah terbayangkan dalam mimpi liarku sekalipun. Namun, saat aku melangkah masuk ke pavilion belakang yang dingin dan sempit, aku sadar bahwa aku baru saja menandatangani surat kontrak untuk menjadi orang asing bagi darah dagingku sendiri. Di rumah itu, Arka adalah tuan muda yang berkuasa, sementara aku hanyalah bayangan yang bertugas menyiapkan teh. Di pagi hari, tanpa boleh menyapa putraku dengan kata sayang. Hari ini, rumah besar itu tampak lebih sibuk dari biasanya, karena orang tua Clara akan datang untuk makan malam formal pertama setelah pernikahan mereka. Aku mengenakan seragam pelayan berwarna abu-abu yang terasa kasar di kulitku. Sangat kontras dengan gaun sutra yang dikenakan Clara. Biinah, pastikan kristalnya berkilau. Ayahku sangat teliti. Dia benci melihat setitik debu pun, tegur Clara dengan nada dingin tanpa menatap mataku. Aku hanya mengangguk pelan, menundukkan kepala sedalam mungkin agar ia tidak melihat kilat kesedihan di mataku. Saat jamuan dimulai, aku berdiri di sudut ruang makan, siap mengangkat piring atau menuangkan air jika diminta. Jantungku berdegup kencang saat ayah Clara, Pak Broto, mulai bertanya tentang masa kecil Arka. Arka, katanya, pengasuhmu ini sudah ikut sejak kamu bayi, pasti dia tahu banyak rahasia kecilmu, ujar Pak Broto sambil tertawa kecil. Matanya menatapku dengan tajam yang menyelidik. Arka tampak tegang. Tangannya yang memegang garpu sedikit gemetar. Benar, Pak, Biinah sudah seperti bagian dari perabotan rumah ini. Dia setia, tapi dia tidak banyak bicara. Kata-kata bagian dari perabotan itu
menghujam jantungku lebih dalam dari sembilu. Aku ingin berteriak bahwa akulah yang menyusuinya. Akulah yang memeluknya saat dia demam. Tapi aku hanya bisa terdiam membeku. Namun, keteganganku memuncak saat Pak Broto tiba-tiba mengeluarkan sebuah foto lama dari saku jasnya. Bicara soal masa lalu, aku baru saja bertemu kawan lama dari kampungmu, Arka. Dia memberiku foto ini. Katanya, ini foto ibumu yang pengusaha kain itu. Tapi, kenapa wajahnya sedikit mirip dengan pelayanmu ini ya? Duniaku serasa berhenti berputar. Foto itu adalah foto masa mudaku yang diambil di depan sumur tua kami. Dan kini, foto itu berada tepat di depan mata menantuku yang angkuh. Foto itu berada tepat di depan mata menantuku yang angkuh, membuat suasana ruang makan yang tadinya hangat seketika berubah menjadi sedingin es. Arka menatap foto itu dengan wajah pucat pasi, sementara Clara mulai mengerutkan kening. Beralih menatapku, lalu kembali ke foto kusam di tangan ayahnya. Napasku tertahan di tenggorokan, menunggu vonis yang mungkin akan menghancurkan segalanya malam ini. Pa, itu pasti hanya kebetulan. Wajah orang desa memang sering terlihat mirip satu sama lain, sahut Arka dengan suara yang dipaksakan tenang, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pak Broto tertawa meremehkan, lalu meletakkan foto itu di atas meja. Mungkin saja, tapi kawan lamamu itu bilang, ibu kandungmu bukan pengusaha, melainkan seorang buruh cuci. Benar begitu, Arka. Clara langsung menoleh ke arah suaminya dengan tatapan tidak percaya. Arka, apa maksud papa? Kamu bilang ibumu sedang mengelola bisnis di luar negeri. Situasi semakin genting. Aku tahu jika aku tidak melakukan sesuatu, karier dan pernikahan Arka akan hancur saat itu juga. Tanpa pikir panjang, aku sengaja menyenggol nampan perak yang kupegang hingga jatuh berdenting keras ke lantai marmer, menciptakan kebisingan yang mengalihkan perhatian semua orang. Maaf tuan, nyonya, saya kurang enak badan. Tangan saya gemetar, ucapku sambil berlutut di lantai, pura-pura mengumpulkan serpihan es yang tumpah. Arka menggunakan kesempatan itu untuk membentakku dengan kasar. Sebuah akting yang sangat meyakinkan, namun menghancurkan hatiku. Biinah, ceroboh sekali, masuk ke pavilion sekarang juga. Jangan keluar sampai aku panggil. Aku berlari keluar menuju pavilion belakang, di bawah guyuran hujan deras yang tiba-tiba turun. Di sana, di kamar sempit yang pengap, aku menangis sejadi-jadinya. Aku menyadari bahwa satu kesalahan kecil saja dari masa lalu bisa menghanguskan seluruh istana kebohongan yang dibangun Arka, dan akulah yang akan selalu menjadi korban pertama yang dikorbankan. Aku menyadari bahwa satu kesalahan kecil saja dari masa lalu bisa menghanguskan seluruh istana kebohongan yang dibangun Arka, dan akulah yang akan selalu menjadi korban pertama yang dikorbankan. Tengah malam, saat seluruh penghuni rumah sudah terlelap, pintu pavilionku diketuk dengan kasar. Aku membukanya dan menemukan Arka berdiri di sana dengan wajah yang dipenuhi kemarahan sekaligus ketakutan. Ibu harus lebih hati-hati. Hampir saja semuanya terbongkar, bisiknya dengan nada tinggi yang tertahan agar tidak terdengar ke rumah utama. Ibu sudah berusaha sembunyi, Arka, tapi masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Jawabku dengan suara serak karena terlalu banyak menangis. Arka tidak peduli. Ia justru mengeluarkan sebuah koper tua milikku dari bawah tempat tidur. Untuk sementara, ibu jangan pernah keluar dari pavilion ini. Jika ada tamu, makan pun akan dikirim oleh pelayan lain. Aku tidak mau mengambil risiko lagi. Ayah Clara mulai curiga. Dan jika dia tahu aku membohonginya, dia akan menarik seluruh investasinya dari perusahaanku. Jadi, kamu malu punya ibu seperti aku? Tanyaku lirih, menatap mata putraku yang kini terasa seperti orang asing. Arka terdiam sejenak, ada kilas penyesalan di matanya. Namun ambisinya jauh lebih besar.
Ini demi masa depan kita juga, Bu. Jika Arka sukses, ibu juga yang akan senang, bukan? Ia pergi begitu saja, tanpa menunggu jawabanku. Mengunci pintu paviliun dari luar dengan dalih keamanan. Kini, aku resmi menjadi tahanan di rumah anakku sendiri. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi pantulan diriku di cermin tua yang retak. Aku bertanya-tanya, sampai kapan sandiwara ini harus berlanjut? Dan apakah masih ada tempat bagiku di hati Arka, selain sebagai rahasia kelam yang harus dikunci rapat-rapat? Jawaban itu datang di suatu pagi yang cerah saat aku melihat Clara berjalan di taman dengan tangan yang terus mengelus perutnya yang mulai membuncit. Kabar kehamilannya menyebar ke seluruh rumah seperti wangi bunga melati, membawa kebahagiaan bagi semua orang, termasuk aku yang hanya bisa mengintip dari balik tirai jendela pavilion. Aku akan menjadi seorang nenek, bisikku pada diri sendiri, dan seketika rasa sakit hati karena dikunci semalam menguap begitu saja. Tujuan hidupku kini berubah drastis. Aku tidak lagi peduli pada harga diriku yang diinjak-injak. Aku hanya ingin bertahan di rumah ini sampai cucuku lahir dan aku bisa menyentuh jemari kecilnya sekali saja. Aku mulai memasak jamu-jamu rahasia warisan ibuku yang dipercaya bisa menguatkan kandungan dan memberikannya kepada pelayan lain untuk disajikan pada Clara sebagai resep khusus dari dapur. Namun, rintangan pertama muncul saat Clara mulai merasa mual hebat dan menjadi sangat sensitif terhadap bau-bauan. Ia mulai membenci aroma masakan dari dapur belakang, yang menurutnya terlalu kampung dan kuno. Suatu siang, ia menerobos masuk ke area belakang dan menemukan aku sedang menumbuk jahe serta kunyit dengan penuh kasih sayang. "Bi, Inah, apa yang kamu lakukan? Bau ini membuatku ingin muntah," bentaknya sambil menutup hidung dengan sapu tangan sutranya. Aku tertunduk lesu, menyembunyikan ramuan yang tadinya ingin kuberikan padanya. "Maaf Nyonya, saya hanya ingin membuatkan minuman penghangat agar Nyonya tidak pucat. Aku tidak butuh ramuan kotor darimu. Mulai sekarang, jangan pernah mendekati area dapur utama lagi. Kamu hanya boleh berada di paviliun dan mencuci pakaian kotor kami. Mengerti?" Aku hanya bisa mengangguk, menyadari bahwa jarak antara aku dan cucu yang belum lahir itu kini semakin lebar karena tembok kasta yang dibangun oleh menantuku sendiri. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang membosankan dan melelahkan, di mana aku menghabiskan waktu berjam-jam di depan papan gilesan, mencuci tumpukan baju mewah milik Arka dan Clara hingga punggungku terasa mau patah. Namun, kelelahan fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit saat aku melihat Arka pulang kerja dan langsung memeluk Clara, tanpa sedikit pun menoleh ke arah paviliun tempat ibunya berada. Suatu sore, seorang tamu tak diundang datang ke gerbang belakang rumah mewah itu. Ia adalah Pak RT dari kampung lamaku, pria tua yang baik hati yang dulu sering membantuku saat aku kesulitan membayar kontrakan. Ia datang membawa surat panggilan dari kelurahan terkait administrasi kependudukan yang membutuhkan tanda tanganku segera. "Maaf Pak, Bi Inah sedang sibuk, silakan titipkan saja suratnya," ucap satpam rumah dengan nada meremehkan. "Tapi saya harus bicara langsung dengan Ibu Aminah. Saya dengar dia tinggal di sini bersama anaknya." "Arka," sahut Pak RT dengan suara cukup keras hingga terdengar oleh Clara yang sedang duduk di teras samping. Wajahku pucat pasi saat melihat Clara berdiri dan berjalan menghampiri gerbang. "Ibu Aminah, siapa itu? Di rumah ini hanya ada saya, suami saya, dan pelayan-pelayan. Tidak ada yang namanya Aminah." Pak RT tampak bingung dan menunjuk ke arahku yang sedang menjemur pakaian di kejauhan. "Itu Aminah buruh cuci yang dulu tinggal di samping rumah saya. Dia ibunya Arka kan?" Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku melihat Clara mematung. Matanya melebar, menatapku dengan tatapan yang sangat tajam
seolah baru saja menemukan bukti kejahatan besar. Rahasia yang selama ini kami jaga, dengan susah payah, kini berada di ujung tanduk, hanya karena sebuah kejujuran dari masa lalu. Clara tidak berkata apa-apa kepada Pak RT, ia hanya menyambar surat itu, dan menyuruh pria tua itu pergi dengan kasar. Dengan langkah yang mantap dan penuh amarah, ia menyeretku masuk ke dalam ruang tengah, tepat saat Arka baru saja melangkah masuk ke dalam rumah. Jelaskan ini padaku. Arka, siapa Aminah si buruh cuci ini? Kenapa orang itu bilang, dia adalah ibumu? Teriak Clara, sambil melemparkan surat itu ke wajah Arka. Arka terdiam membeku. Wajahnya yang lelah setelah bekerja, kini berubah menjadi topeng ketakutan. Ia menatapku, lalu menatap istrinya yang sedang mengandung. Di saat kritis itu, aku berharap Arka akan menggenggam tanganku dan mengakui segalanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dia berbohong, Clara. Orang itu pasti salah alamat, atau sengaja ingin memeras kita karena melihat rumah ini mewah, ucap Arka dengan suara gemetar. Namun nadanya tetap mencoba meyakinkan. Lalu kenapa namamu ada di surat ini? Sebagai anak kandungnya, cecar Clara lagi. Air mata kemarahan mulai mengalir di pipinya. Arka menoleh padaku dengan tatapan yang seolah memohon agar aku menyelamatkannya sekali lagi. Dan sebagai seorang ibu, aku tidak punya pilihan lain. Aku menjatuhkan diriku di kaki Clara, bersujud di atas marmer yang dingin. Mohon maaf Nyonya, saya yang salah. Saya yang mengganggu pada orang kampung bahwa Arka adalah anak saya supaya saya dihormati. Saya hanya pelayan lama yang terobsesi pada kesuksesan Tuan Arka. Maafkan kegilaan saya Nyonya, ucapku dengan suara parau, mengubur martabatku sedalam mungkin di bawah kaki menantuku. Clara menatapku dengan jijik, seolah-olah aku adalah serangga yang baru saja merayap di atas kakinya yang bersih. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri demi bayi yang ada di kandungannya. Sementara Arka hanya berdiri mematung, seperti pengecut yang kehilangan lidahnya. Aku tidak peduli siapa yang berbohong, tapi aku tidak ingin melihat wajah wanita ini lagi di dalam rumah utama. Putus Clara dingin. Jika kamu ingin dia tetap bekerja di sini, Arka, dia harus tinggal selamanya di pavilion. Dia tidak boleh terlihat oleh tamu. Dia tidak boleh menyentuh makanan kita. Dan yang paling penting, dia tidak akan pernah boleh mendekati anakku nanti. Arka mengangguk cepat, seolah itu adalah kesepakatan terbaik yang pernah ia dengar. Iya, sayang, apapun maumu, Bi Inah akan tetap di belakang. Dia hanya akan mengurusi cucian dan kebun. Setelah Clara pergi dengan angkuh, Arka mendekatiku yang masih bersimpuh di lantai. Alih-alih membantuku berdiri, ia justru berbisik dengan nada dingin yang menusuk tulang. Ibu, lihat kan, kebohongan kecil ini hampir menghancurkan segalanya. Mulai sekarang, ibu harus benar-benar menghilang. Jangan pernah berani menampakkan diri lagi di depan Clara atau keluarganya. Jika ibu melanggar, Arka tidak punya pilihan selain memulangkan ibu ke kampung. Aku menatap punggung Arka yang menjauh, menyadari bahwa tujuanku untuk memeluk cucuku kini terasa seperti pungguk merindukan bulan. Aku telah menetapkan tujuan untuk bertahan. Namun, rintangan yang kuhadapi bukan lagi kemiskinan atau kerja keras, melainkan hati anakku sendiri yang telah membatu karena kemewahan duniawi. Aku kembali ke pavilion dengan langkah gontai, mengunci diri di kegelapan, meratapi nasib seorang ibu yang kini menjadi hantu di rumah anaknya sendiri. Bulan demi bulan berlalu dalam sunyi, hingga suatu malam, kesunyian itu pecah oleh suara tangis bayi yang melengking dari rumah utama. Jantungku berdegup kencang. Air mata seketika mengalir tanpa diminta. Cucuku telah lahir ke dunia. Dengan tangan gemetar, aku mendekati jendela pavilion, berusaha melihat bayangan di balik tirai rumah besar itu. Aku ingin sekali berlari ke sana, menggendongnya dan membisikkan doa-doa keselamatan di telinganya,
sebagaimana yang kulakukan pada Arka dulu. Namun, perintah Arka masih terngiang jelas di telingaku. Aku tidak boleh menampakkan diri keesokan harinya. Aku sengaja bangun lebih pagi dan mencuci baju-baju yang sangat kecil dan lembut dengan air hangat. Aku mengerjakannya dengan penuh kehati-hatian. Mencium aroma bayi yang menempel di kain itu. Silio lala. Aku sedang memeluk sang bayi sendiri. Namun, kebahagiaan kecil itu hancur saat Clara datang ke area belakang dengan wajah yang dipenuhi kemarahan. "Siapa yang menyuruhmu menyentuh baju-baju anakku?" teriaknya sambil merampas tumpukan kain itu dari tanganku. "Aku sudah bilang, kamu tidak higienis. Lihat tanganmu yang kasar dan penuh kuman itu. Jangan berani-berani menularkan penyakitmu pada bayiku." Ia melemparkan baju-baju yang sudah bersih itu ke lantai tanah yang kotor. Aku terpaku. Melihat hasil kerjaku yang penuh cinta, kini diinjak-injak oleh sepatu mahalnya. Hatiku hancur berkeping-keping. Menyadari bahwa di mata mereka, aku bukan hanya seorang pelayan, tapi ancaman yang menjijikkan bagi darah dagingku sendiri. Hatiku hancur berkeping-keping, menyadari bahwa di mata mereka, aku bukan hanya seorang pelayan, tapi ancaman yang menjijikkan bagi darah dagingku sendiri. Sejak kejadian itu, pengawasan terhadapku semakin ketat. Arka bahkan memasang kamera pemantau di lorong yang menghubungkan paviliun dengan dapur utama. Aku benar-benar terisolasi. Hanya bisa mendengar tawa dan tangis cucuku dari kejauhan, seperti narapidana yang merindukan cahaya matahari. Suatu malam, aku mendengar suara kepanikan di rumah utama. Aku mengintip dari celah pintu dan melihat Clara serta Arka sedang berdebat hebat karena bayi mereka terus menangis tanpa henti dan menolak minum susu. Mereka berdua tampak kelelahan dan frustrasi, tidak tahu cara menenangkan bayi yang sedang kolik itu. Naluri keibuanku berteriak, "Aku tahu apa yang harus dilakukan." Bayi itu butuh dekapan hangat dan pijatan lembut di punggungnya. Dengan minyak telon yang hangat, tanpa mempedulikan kamera pemantau, aku nekat menyelinap ke dapur dan menyiapkan botol susu dengan suhu yang tepat, serta meracik ramuan herbal sederhana untuk meredakan kembungnya. Aku meletakkan botol dan ramuan itu di meja makan, lalu bersembunyi di balik pilar. Aku melihat Arka mengambilnya dengan bingung, lalu memberikannya kepada sang bayi. Ajaibnya, tangis itu mereda. Bayi itu tenang dan akhirnya tertidur pulas di pelukan suster penjaga. Aku tersenyum di balik kegelapan, merasa sedikit berguna sebagai seorang nenek. Namun, senyum itu hilang saat keesokan paginya Arka menyeretku ke ruang kerja. Bukannya berterima kasih, ia justru menudingkan jarinya ke wajahku. "Ibu ingin meracuni anakku. Jangan pernah campuri urusan pengasuhan anak kami lagi." Clara sangat marah karena ada benda asing di meja makan. Satu kali lagi ibu bertindak tanpa izin. "Ibu harus pergi hari ini juga." Ancaman Arka membuatku merasa seperti orang asing yang sedang menumpang di rumah musuh, bukan di rumah anak yang kubesarkan dengan kasih sayang. Puncaknya terjadi saat acara syukuran pemberian nama sang bayi. Rumah dipenuhi oleh kolega bisnis Arka dan keluarga besar Clara yang terpandang. Aku ditugaskan untuk tetap berada di dapur belakang, mencuci ribuan piring kotor, sisa jamu tamu. Karena kelelahan dan kurang makan, pandanganku mengabur. Saat aku hendak memindahkan tumpukan piring kristal, kakiku tersandung kabel kipas angin. Prang! Suara pecahan kristal yang mahal itu memekakkan telinga, mengundang perhatian seluruh tamu di ruang tengah. Clara berlari ke dapur dengan wajah merah padam, diikuti oleh orang tuanya dan Arka. Di depan semua tamu penting itu, Clara tidak bisa lagi menahan amarahnya karena merasa dipermalukan oleh kelakuanku yang ceroboh. "Kamu benar-benar beban di rumah ini," bentak Clara, tanpa peduli ada banyak orang yang menonton. "Arka, aku sudah tidak tahan lagi. Pilih sekarang juga. Wanita tua yang selalu merusak suasana ini pergi, atau aku dan anakmu yang angkat kaki dari sini." Arka berdiri di tengah kepungan,
tatapan menghakimi. Ia menatapku dengan kebencian yang mendalam, seolah aku adalah noda hitam di atas kertas putih hidupnya. Ia tidak lagi melihatku sebagai ibu yang menyuapinya saat kecil, melainkan sebagai penghalang kesuksesannya. "Bi Inah," ucap Arka dengan suara dingin yang mematikan hatiku. "Kemas barang-barangmu. Sopir akan mengantarmu ke terminal sekarang." Kata-kata Arka adalah vonis mati bagi perasaanku. Semua usahaku untuk bertahan, semua kesabaranku menelan hinaan demi melihat cucuku tumbuh, berakhir dengan pengusiran di hadapan orang banyak. Aku tidak membantah, tidak pula menangis di depannya. Air mataku sudah habis mengering di pavilion selama berbulan-bulan ini. Aku masuk ke kamar sempitku, mengambil koper tua yang dulu kubawa dari kampung. Di dalamnya hanya ada beberapa helai baju kusam dan sebuah foto kecil. Arka saat memakai seragam sekolah dasar, satu-satunya harta karun yang kupunya. Sebelum melangkah keluar, aku melihat sebuah pilihan sulit di depanku. Aku bisa saja berteriak di depan para tamu itu, membongkar semua kebohongan Arka dan menghancurkan martabatnya sebagai pembalasan atas rasa sakitku. Aku bisa meruntuhkan istana pasirnya dalam sekejap dengan satu kalimat jujur. Aku adalah ibunya. Namun, saat aku melihat Arka yang sedang menggendong bayinya di kejauhan, aku menyadari satu hal. Jika aku menghancurkan Arka, aku juga akan menghancurkan masa depan cucuku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil secari kertas dan menuliskan pesan terakhir. Aku memilih untuk pergi dalam diam, membawa rahasia ini bersamaku ke liang lahat jika perlu. Aku meninggalkan tabungan recehanku yang kukumpulkan dari gaji pembantuku selama ini di bawah bantal untuk biaya pendidikan cucuku kelak. Aku melangkah keluar melalui pintu belakang tanpa menoleh lagi, meninggalkan semua kemewahan yang ternyata hanyalah penjara bagi jiwaku. Aku memilih untuk kehilangan anakku agar dia tidak kehilangan dunianya. Terminal bus yang bising dan berdebu menjadi saksi bisu keberangkatanku kembali ke kampung halaman yang sudah lama kutinggalkan. Di sana, aku menempati kembali gubuk tuaku, memulai hidup dari nol dengan tenaga yang tak lagi muda, namun hati yang jauh lebih tenang meski menyimpan rindu yang menyayat. Sementara itu, di rumah mewah Arka, kepergianku ternyata meninggalkan lubang yang tidak bisa ditutup oleh uang. Tanpa campur tangan rahasiaku, bayi Arka mulai sering jatuh sakit. Clara, yang tidak terbiasa mengurus anak sendirian, mulai stres dan menyalahkan semua orang, termasuk Arka. Suatu sore, saat Arka sedang mencari dokumen penting di pavilion belakang yang kini kosong, ia secara tidak sengaja menjatuhkan bantal dari tempat tidur tua tempatku dulu bermimpi. Dari sana, jatuhlah sebuah amplop coklat kusam dan buku tabungan kecil yang sengaja aku tinggalkan. Arka membukanya dan menemukan lembaran uang recehan yang kumal hasil. Keringatku yang tidak pernah kupakai sepeser pun bersama sepucuk surat pendek. "Arka, ini untuk tabungan sekolah cucu ibu. Maaf kalau jumlahnya tidak seberapa. Ibu hanya bisa mengumpulkan ini dari upah mencuci baju kalian. Jadilah ayah yang baik. Nak, jangan biarkan dia merasa kesepian seperti ibu." Arka jatuh terduduk di lantai pavilion yang berdebu. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, air mata penyesalan mengalir deras di wajahnya saat ia menyadari bahwa di saat ia membuangku seperti sampah, aku justru sedang mengumpulkan sisa tenagaku untuk menjamin masa depan anaknya. Arka jatuh terduduk di lantai pavilion yang berdebu. Namun guncangan yang lebih besar baru saja dimulai di rumah utama. Ayah Clara, Pak Broto, ternyata tidak pernah benar-benar percaya pada sandiwara yang kami mainkan di meja makan waktu itu. Sebagai pengusaha yang licin, ia diam-diam menyewa detektif swasta untuk menelusuri latar belakang menantunya hingga ke akar-akarnya. Sore itu, Pak Broto datang ke rumah Arka tanpa pemberitahuan, melempar sebuah map besar ke atas meja ruang tamu
di depan Arka dan Clara yang sedang bersih tegang. Cukup sandiwaranya, Arka. Aku sudah tahu semuanya. Ibumu bukan pengusaha. Dia adalah wanita mulia yang kau paksa menjadi pelayan di rumah ini. Clara terpekik, menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan antara malu, marah, dan tidak percaya. Namun, Pak Broto belum selesai. Dan kau, Clara, kau telah menghina wanita yang sebenarnya menjaga kesehatan anakmu dengan ramuannya. Tanpa dia, anakmu mungkin sudah masuk rumah sakit karena kelalaianmu. Dunia Arka runtuh seketika. Ancaman Pak Broto untuk menarik semua investasi bukan lagi sekadar gertakan. Aku tidak akan bekerja sama dengan pria yang bahkan tidak punya nyali untuk mengakui ibu kandungnya sendiri. Kamu dipecat dari perusahaan, dan aku akan membawa Clara serta cucuku pergi dari sini sampai kamu bisa membuktikan bahwa kamu punya hati nurani. Dalam sekejap, Arka kehilangan segalanya. Pekerjaan, status, istri, dan anaknya. Ia kini berdiri sendirian di tengah rumah megah yang terasa seperti kuburan. Teringat pada doa-doa yang selalu kupanjatkan untuknya di sumur belakang. Ia kini berdiri sendirian di tengah rumah megah yang terasa seperti kuburan. Menyadari bahwa semua kemewahan ini tidak ada artinya tanpa restu dari seorang ibu yang telah dikhianatinya. Arka tidak mencoba mengejar Clara atau memohon pada mertuanya. Ia tahu, hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan jiwanya yang telah tersesat. Dengan sisa uang yang ia punya, ia menempuh perjalanan jauh menuju kampung halaman. Aku sedang duduk di depan teras gubukku, memilah kacang tanah di bawah temaram lampu jalan, ketika sebuah mobil yang sangat aku kenal berhenti di depanku. Arka keluar dari sana. Namun bukan sebagai tuan muda yang angkuh dengan jas rapi. Ia tampak kusam, matanya sembab, dan bahunya layu. Tanpa berkata apa-apa, ia berlari ke arahku dan menjatuhkan dirinya di atas tanah yang berdebu. Ia memeluk kakiku dengan erat, terisak seperti anak kecil yang baru saja melakukan kesalahan besar. Ibu, maafkan Arka. Arka anak durhaka, Bu. Tolong hukum Arka, tapi jangan buang Arka. Aku terdiam. Tanganku gemetar ingin mengusap kepalanya. Namun rasa sakit selama berbulan-bulan di pavilion itu masih terasa nyata. Namun, saat melihat air matanya yang jatuh mengenai kakiku yang kasar, hatiku kembali luluh. Seorang ibu mungkin bisa melupakan pengorbanannya, tapi ia tidak akan pernah bisa menutup pintu maaf bagi anaknya yang ingin pulang. Bangun, Nak, bisikku parau. Ibu tidak pernah membencimu. Ibu hanya sedih karena kamu harus belajar tentang hidup dengan cara yang sesakit ini. Malam itu, di bawah atap gubuk yang bocor, kebenaran akhirnya mengalir jujur. Tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi kasta. Hanya ada seorang ibu dan anaknya yang sedang mencoba menambal hati yang telah lama retak. Arka tinggal bersamaku di gubuk tua itu selama beberapa hari. Melepaskan semua atribut kemewahannya. Ia belajar kembali cara menimba air, membelah kayu bakar, dan merasakan betapa beratnya hidup yang kujalani selama 20 tahun demi menyekolahkannya. Penyesalannya bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata untuk merasakan kepedihan yang dulu aku telan sendirian. Ibu, Arka akan memperbaiki semuanya, bukan dengan uang, tapi dengan kejujuran, ucapnya suatu pagi sambil menggenggam tanganku yang masih kasar. Ia memutuskan untuk kembali ke kota, namun bukan untuk mengemis jabatan pada mertuanya. Arka mendatangi kantor pusat perusahaannya dan mengumpulkan seluruh karyawan serta jajaran direksi dalam sebuah pertemuan darurat di depan mimbar yang dulu digunakannya untuk memamerkan kesuksesan. Ia justru berdiri untuk memamerkan kegagalannya sebagai seorang manusia. Saya berdiri di sini bukan sebagai manajer kalian. Suara Arka bergema di ruangan yang megah itu. Saya berdiri sebagai seorang anak
yang telah membuang ibunya demi sebuah kursi jabatan. Wanita yang kalian kenal sebagai pengasuh saya, sebenarnya adalah ibu kandung saya yang telah memeras keringat menjadi buruh cuci agar saya bisa duduk di sini. Suasana aula menjadi sunyi senyap. Clara dan ayahnya, Pak Broto, yang hadir di sana terpaku membeku. Arka melepaskan lencana emas di dadanya dan meletakkannya di atas meja. Ia memilih untuk mundur dari segalanya, mengakhiri semua dusta yang telah meracuni hidupnya, dan bersiap menerima konsekuensi apapun, asalkan ia bisa kembali memanggilku ibu dengan bangga di depan umum. Tindakan nekat Arka memicu gelombang emosi yang luar biasa. Media sosial mulai membicarakan kisahnya, dan kejujurannya justru mengundang simpati dari banyak pihak yang tersentuh oleh keberaniannya mengakui kesalahan. Clara, yang awalnya merasa dikhianati dan malu, perlahan mulai melihat sisi lain dari suaminya. Ia menyadari bahwa cinta Arka padanya begitu besar hingga pria itu rela melakukan dosa terbesar terhadap ibunya sendiri. Dengan bimbingan ayahnya yang kini mulai melunak melihat kesungguhan Arka, Clara memutuskan untuk menjemputku ke kampung halaman. Kali ini tidak ada lagi mobil mewah yang datang secara diam-diam. Clara datang bersamaku, menggendong cucuku yang kini sudah sehat dan ceria. Ia melangkah masuk ke gubukku, bukan dengan sapu tangan sutra yang menutup hidung, melainkan dengan air mata yang membasahi pipinya. "Ibu, maafkan Clara," bisiknya sambil bersujud di depanku, tepat di tempat Arka bersujud beberapa hari lalu. Clara buta karena kesombongan. Tolong ajari Clara cara menjadi ibu yang sehebat ibu. Aku menggendong cucuku untuk pertama kalinya. Rasa hangat tubuh bayi itu meresap ke dalam jantungku, menghapus semua rasa sakit dan lelah yang pernah kurasakan di pavilion belakang. Di hari itu, aku tidak lagi merasa sebagai pelayan atau orang asing. Aku adalah ratu di tengah keluarga yang baru saja lahir kembali dari abu kebohongan. Kami tidak kembali ke rumah mewah yang penuh dengan kenangan pahit itu. Arka memilih membangun usaha kecil dari bawah, sebuah jasa binatu modern yang ia beri nama Kasih Ibu. Di sana, aku tidak lagi mencuci dengan tangan yang gemetar, melainkan duduk di kursi utama, mengawasi cucuku bermain, sementara putra dan menantuku bekerja bahu-membahu dengan penuh kehormatan. Pelajaran terbesar yang aku petik dari perjalanan ini adalah bahwa derajat seseorang tidak ditentukan oleh seberapa tinggi jabatannya atau seberapa mewah rumahnya, melainkan oleh seberapa besar ia menghargai akar tempatnya tumbuh. Sebuah keluarga yang dibangun di atas fondasi dusta akan runtuh oleh satu hembusan angin kebenaran. Namun keluarga yang dibangun di atas kejujuran akan tetap kokoh meski badai menerjang. Kini, setiap kali aku melihat seragam putih yang tergantung di jemuran, aku tidak lagi teringat pada air sabun yang perih. Aku teringat bahwa di balik setiap kemeja bersih yang dipakai seorang anak, ada doa dan air mata seorang ibu yang tidak pernah mengharapkan balasan, kecuali pengakuan bahwa ia ada. Aku tidak lagi tinggal di pavilion belakang. Aku tinggal di pusat hati mereka semua. Dan bagiku, itulah satu-satunya kesuksesan yang benar-benar nyata. Ceritaku mungkin dimulai dengan cucian kotor, namun berakhir dengan jiwa yang bersih dan cinta yang tak lagi perlu disembunyikan dari dunia. Selesai. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.